ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah hikmah dan karomah dari waliullah. Ada seorang waliullah yang merupakan seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Wathon yang berasal dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Lombok Timur pada tahun 1906 Masehi. Nama kecil beliau itu adalah Muhammad Syagaf. Kemudian setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, lalu beliau berganti nama menjadi Haji Muhammad Zainuddin. Yang mengganti nama tersebut itu adalah ayah beliau sendiri, yaitu Haji Abdul Majid. Konon nama itu diambil dari nama seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, yang mana ulama tersebut merupakan seorang guru di Masjidil Haram yang memiliki akhlak serta kepribadian yang sangat mulia. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu yang lahir hasil dari pernikahan Tuan Guru Haji Abdul Majid dengan Hajah Halimatus Sa'diyah. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid hanya memiliki 2 orang anak saja. Anak yang pertama hasil pernikahannya dengan Umi Jauhariyah, kemudian memiliki putri bernama Hajah Siti Rauhun. Dan anak yang kedua itu adalah hasil pernikahannya dengan Umi Rahmatullah, kemudian memiliki putri bernama Hajah Siti Raihanun. Karena Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid hanya mempunyai 2 orang anak saja, maka beliau juga biasa dipanggil dengan nama Abu Rauhun wa Raihanun. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan seorang ulama yang juga dihormati oleh banyak ulama-ulama besar yang lainnya, seperti halnya yang dikatakan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Maki, yang beliau adalah seorang ulama terkemuka di kota suci Mekah. Ketika beliau memberikan pendapatnya tentang Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, maka beliau mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun ahli ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, baik tulab maupun ulama, yang tidak kenal akan kehebatan dan ketinggian ilmu Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin adalah ulama besar, bukan hanya milik umat Islam Indonesia, tetapi juga milik umat Islam sedunia. Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai ulama besar dan waliullah di Indonesia karena ilmu yang dimilikinya yang begitu luas dan mendalam. Maka sebagai seorang waliullah, beliau memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Tuan Guru Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Karomah yang pertama, berdakwah dalam mimpi dan mengislamkan orang Chinese. Kisah ini diceritakan oleh Majelis Sholawat Rasul atau MSR yang bernama Habib Fairuz Al-Qadri, bahwa pada suatu hari ada seorang Chinese yang datang ke daerah Pancor dan kemudian ia bertanya mencari tahu di manakah alamat Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Warga di sana pun merasa sangat heran karena tidak biasanya ada orang yang non-muslim yang mencari beliau. Lalu ada salah seorang yang menjelaskan kepada orang Chinese tersebut bahwa orang yang beliau cari, yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, sudah lama telah wafat. Lalu ia bertanya kepada orang Chinese tersebut, ada keperluan apakah engkau mencari beliau? Lalu orang Chinese ini kemudian menjawab, alhamdulillah saya masuk Islam gara-gara orang Pancor, yaitu Kiai Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Lalu ia melanjutkan kembali ceritanya. Pada saat itu kehidupan saya sedang dalam kesulitan, usaha saya tengah terpuruk, keluarga kami sedang dilanda kesempitan masalah ekonomi. Lalu pada suatu hari saya bermimpi bertemu dengan orang yang bernama Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian beliau memberikan banyak nasihat dan tausiah kepada saya, sehingga membuat saya lebih tenang dalam menghadapi persoalan hidup dan berbagai macam masalah. Besok malamnya saya juga bermimpi lagi bertemu dengan orang yang sama, yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa nanti pada tanggal sekian hari ini engkau akan mendapatkan sesuatu berupa ini. Awalnya saya merasa ragu. Saya berpikir
bahwa mimpi itu hanya sebagai bunga-bunga tidur belaka. Dan pada saat hari yang telah ditentukan itu ternyata benar saja, tepat pada tanggal yang sudah dijelaskan oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, maka saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang telah beliau jelaskan tersebut. Hati saya mulai sedikit bertambah keyakinan. Kemudian besok harinya saya bermimpi lagi bertemu dengan Kiai Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, dan beliau kemudian menjelaskan bahwa nanti 3 bulan kemudian akan ada orang yang memberikan saya pinjaman modal besar untuk membangun kembali usaha saya yang sedang terpuruk, dan usaha saya itu nantinya akan kembali lancar dan maju pesat. Waktu kian berjalan begitu lambat karena saya sudah tidak sabar menunggunya. Dan kemudian hari berganti hari, minggu pun berganti minggu, dan bulan pun juga berganti bulan. Tibalah genap waktu 3 bulan dari mimpi saya tersebut. Lagi-lagi keajaiban pun terjadi. Tepat persis, tidak kurang dan tidak lebih, yaitu 3 bulan dari saya mimpi bertemu dengan beliau, lalu saya benar-benar mendapatkan pinjaman dana besar dari seorang investor, sehingga usaha saya sekarang ini bisa kembali maju dengan pesat. Maka sejak saat itu saya kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karomah yang kedua, wirid pembuat minyak goreng. Kisah ini diceritakan oleh Tengku Muhammad Muzayyin Sobri. Dikisahkan pada suatu hari Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid hendak membuat minyak dari kelapa atau hendak membuat minyak goreng dari kelapa. Ketika orang lain hendak membuat minyak goreng dari kelapa, tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan mudah karena harus melalui beberapa fase atau proses atau cara, seperti menyiapkan bahan dengan memilih kelapa yang berkualitas baik, matang, segar, lalu harus kupas kelapa tersebut terlebih dahulu, lalu mengambil daging kelapa tersebut dan membersihkan sampai bersih. Kemudian kita harus memparut dan mencampurnya dengan air matang. Setelah itu baru peras parutan tersebut. Kemudian kita harus menuangkan air perasan parutan kelapa tersebut ke dalam sebuah botol atau wadah. Setelah itu kita harus mendiamkannya dulu selama 24 jam di sebuah ruangan yang bersuhu sekitar 32 derajat Celcius. Proses ini akan membuat air dan minyak menjadi terpisah. Maka setelah air dan minyaknya sudah terpisah, lalu kita harus segera menyaringnya, dan nanti hanya tersisa minyak kelapa yang berwarna putih pucat. Atau cara lain untuk membuat minyak goreng dari kelapa bisa juga dengan metode pemanasan yang membutuhkan tata cara dan waktu yang cukup lama. Namun berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Ketika beliau pada suatu hari hendak membuat minyak goreng dari kelapa, maka pada saat itu dikumpulkanlah beberapa kelapa di hadapannya. Lalu beliau kemudian mulai berdoa dan berzikir sekian lama. Setelah selesai berzikir, lalu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian mengambil kelapa tersebut dan melubanginya. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Dari kelapa itu mengucurlah minyak kelapa yang sudah jadi, mengalirlah minyak goreng dari kelapa yang sudah jadi. Subhanallah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Di tangan seorang waliullah, maka hal yang sulit pun bisa menjadi mudah berkat karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Karomah yang ketiga, menyembuhkan orang yang sakit aneh. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Orang Maroko Itu Sembuh di Lombok. Dikisahkan ada seorang wanita muslimah yang berasal dari negara Maroko. Ia kemudian menetap bersama kakak laki-lakinya di Paris. Sang kakak ini bekerja di sebuah maskapai penerbangan di Paris. Pada suatu hari, sang wanita ini ditimpa sebuah penyakit. Namun penyakit yang dialaminya adalah sebuah penyakit yang sangat aneh, yang sangat tidak lazim pada umumnya. Penglihatan matanya mengalami kelainan. Ia tidak bisa melihat manusia yang berada di sekitarnya. Namun yang anehnya, ia bisa melihat dengan jelas semua yang berbentuk selain manusia, seperti bangsa jin, bangsa gaib. Ia mampu melihatnya dengan sangat jelas. Kendati pandangan matanya mengalami kelainan, namun pendengarannya masih normal. Penyakit aneh ini membuat sang wanita tersebut merasa sangat takut karena ia tidak bisa melihat manusia, tetapi ia bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib selain manusia. Mungkin penyakit yang diderita oleh wanita ini adalah
karena ulah dan interaksi dengan bangsa gaib atau bangsa jin. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya roh dan sesuatu yang dekat dengan roh yang bernama jiwa. Jika rohnya lepas dari tubuh, maka orang tersebut akan wafat. Namun, jika jiwanya yang lepas dari tubuh, tetapi rohnya masih bertengger di dalam tubuh manusia tersebut, maka orang tersebut belum wafat. Namun, hidupnya dan perasaannya akan merasa aneh. Seperti yang dialami oleh wanita Maroko ini, yaitu jiwanya mungkin telah dibawa oleh bangsa jin, sehingga jiwanya mungkin telah dibawa dan dipengaruhi oleh bangsa jin, sedangkan rohnya masih berada di dalam tubuhnya. Hal ini yang membuat matanya bisa melihat bangsa gaib, namun penglihatan matanya tidak bisa melihat manusia yang berada di sekitarnya. Tentang jiwa manusia yang bisa keluar dari dalam tubuh manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika wafatnya dan memegang jiwa orang yang belum wafat di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan saatnya wafat, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Melihat penyakit aneh yang mendera adiknya, maka sang kakak yang juga menganut agama Islam ini kemudian mencoba berikhtiar dengan membawa adiknya ini berobat kemana-mana. Berbagai macam dokter, paranormal, dukun, penyihir, pendeta, bahkan ustadz dan juga orang pintar telah ia datangi untuk membantu kesembuhan adiknya. Namun upayanya ternyata belum juga berhasil. Sakit yang menimpa adiknya ini masih juga belum sembuh. Bahkan mereka mengunjungi 4 negara untuk mencari tabib dan dukun guna penyembuhan adiknya. Mereka juga sudah berobat secara medis ke Amerika, namun rupanya penyakit aneh ini tidak kunjung juga sembuh. Namun karena kasih sayang dari seorang kakak kepada adiknya, maka hal ini tidak membuat sang kakak putus asa. Lalu ia berencana mencari lagi dukun yang lebih sakti dan paranormal yang lebih handal. Dan atas saran dari salah seorang temannya yang mengatakan bahwa di negara Thailand banyak dukun dan paranormal yang sakti, maka tanpa berpikir panjang, lalu rombongan mereka segera pergi ke negara Thailand. Dan pada saat itu ikut pula bersama mereka seorang yang beragama non-muslim, yaitu beragama Nasrani, yang merupakan anak buahnya, yaitu seorang staf di kantor maskapai penerbangan di Paris. Setelah rombongan mereka sampai di kota Bangkok, kemudian mereka menginap di sebuah hotel di luar kota. Tidak mau menunggu waktu lebih lama lagi, maka misinya pun segera dijalankan. Pada suatu sore, mereka kemudian keluar hotel untuk mencari paranormal yang terkenal di negara Thailand. Di tengah perjalanan, kemudian mereka bertemu dengan seorang petani yang berpakaian lusuh, sangat sederhana dan bertopi robek, membawa cangkul. Melihat ada seorang petani yang berada di tepi jalan, maka sang kakak kemudian bertanya kepada orang tersebut, apakah di daerah sekitar sini ada seorang dukun atau paranormal? Kemudian petani itu menjawab, maaf tuan, kalau boleh saya tahu ada persoalan apa dan ada keperluan apakah sehingga tuan beserta rombongan ini berniat mencari paranormal? Lalu dia menjelaskan tentang penyakit yang melanda mata adiknya. Kemudian petani itu berkata, oh, kalau penyakit itu bisa diobati, tapi orang yang tuan cari tidak berada di negara Thailand ini. Maka silahkan tuan berobatlah pada orang ini di daerah Lombok, negara Indonesia. Sambil sang petani itu memberikan selembar foto kepada rombongan tersebut. Kemudian foto itu langsung diambilnya. Dan sepersekian detik pada saat ia kembali berpaling kepada petani itu, namun tiba-tiba saja sang petani itu telah hilang raib entah kemana, seperti ditelan bumi. Rombongan yang berada pada saat itu merasa sangat aneh, namun juga penasaran. Maka kemudian mereka tidak meneruskan mencari paranormal di negara Thailand, tetapi kembali pulang ke hotel, kemudian segera bertolaklah menuju negara Indonesia. Beberapa saat kemudian, pesawat yang mereka naiki ini mendarat di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Rupanya pucuk dicinta ulam pun tiba. Di bandara tersebut, mereka bertemu dengan seorang penjual es yang berasal dari daerah Kembang Kerang, Lombok Tengah, yang bernama Akmaluddin. Sang kakak kemudian bertanya kepada penjual es tersebut, kenalkah engkau dengan orang ini? Sambil menunjukkan sebuah foto. Kemudian tukang es yang bernama Akmaluddin ini kemudian menjawab, oh iya, saya kenal.
Orang di dalam foto itu adalah guru saya. Melihat tampang Akmaluddin yang biasa saja dan seorang yang berjualan es, maka membuat mereka semua menjadi ragu. Di dalam hatinya kemudian berkata, jangan-jangan tukang es ini berkata tidak jujur. Melihat gelagat tersebut, maka sang penjual es yang bernama Akmaluddin itu kemudian menjawab, jika Tuan tidak percaya, mari ikutlah ke kosan saya yang letaknya tidak jauh dari tempat ini. Kemudian rombongan itu mengikuti Akmaluddin. Setelah sampai di kosannya, maka ia langsung mengambil sebuah foto dari dalam rumah kosannya tersebut. Kemudian memberikan foto tersebut kepada mereka. Foto itu adalah foto Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang persis sama dengan yang dipegang oleh orang itu. Setelah diperlihatkan foto itu, maka barulah semua rombongan ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh penjual es ini adalah benar adanya. Lalu mereka mengajak Akmaluddin ke sebuah hotel. Di hotel tersebut mereka merencanakan keberangkatan ke daerah Lombok. Kemudian Akmaluddin berkata, guruku yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid adalah seorang waliullah, seorang ulama besar. Maka jika kita berkunjung ke rumah beliau, maka untuk wanita harus berjilbab. Setelah menyanggupi syaratnya, kemudian wanita itu dibelikan jilbab. Lalu berangkatlah rombongan mereka dari Denpasar, Bali ke daerah Lombok. Kemudian mereka mendarat di Bandara Selaparang, Mataram, melanjutkan perjalanan dan singgah sebentar pada keluarga Akmaluddin di daerah Kembangkerang, Lombok. Kemudian segera melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang berada di daerah Pansor, Lombok Timur. Setelah rombongan mereka sampai ke tempat tujuan, maka sang kakak beradik itu kemudian langsung diterima dengan baik oleh Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Sedangkan orang yang beragama Nasrani dipersilahkan untuk menunggu di luar. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian mengobati wanita itu dengan doa-doa tertentu yang dibacakan secara khusyuk. Kemudian memberikan air doa di sebuah botol air mineral, dan wanita yang sakit itu disuruh untuk mengamalkan sebuah wiridan yang singkat yang harus ia baca. Kemudian wanita yang sakit ini langsung meminum air itu sedikit, dan sedikitnya lagi digunakan untuk membasuh mukanya. Awalnya belum ada reaksi apapun. Setelah itu akhirnya mereka berpamitan dan berangkat menuju Kuta, Lombok Tengah. Ketika rombongan itu telah sampai di Kuta, kemudian mereka menginap di sebuah hotel. Di hotel itu kemudian wanita Maroko yang sakit ini kemudian kembali meminum air pemberian dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid itu, dan kemudian membasuh wajahnya dan membaca wiridan yang telah diajarkan kepadanya. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga karena karomah yang dimiliki oleh sang waliullah Syekh Zainuddin Abdul Majid, maka wanita yang sakit itu langsung sembuh. Dia bisa kembali melihat keberadaan manusia yang berada di sekitarnya. Ia pun sudah tidak bisa melihat lagi berbagai macam penampakan makhluk gaib yang biasa ia lihat. Betapa senang dan gembiranya sang wanita ini. Kemudian ia bersyukur dan melonjak kegirangan. Namun karena luapan kegembiraannya, maka tanpa disadari dia langsung merangkul tukang es yang bernama Akmaluddin ini. Sontak saja hal tersebut membuat Akmaluddin yang mendapatkan menang banyak ini kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, yang membuat semua orang yang berada di sana pun tersenyum dan tersipu malu. Kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Tuan Guru Haji Hayatuddin yang merupakan salah seorang murid dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang juga merupakan paman dari Akmaluddin yang berdomisili di Kembangkerang, Lombok Tengah. Karomah yang keempat, tongkat menjadi ular. Kisah ini diceritakan oleh Tengku Muhammad Muzain Sobri bahwa beliau pada saat di Mekah mendapatkan cerita langsung dari Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Dikisahkan pada suatu hari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid menyuruh anaknya yang bernama Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid dan juga cucunya yang bernama Muhammad Zainuddin Atsani untuk pergi ke Gunung Rinjani, ditemani oleh beberapa orang kepercayaannya untuk menjaga dan menemani mereka selama di perjalanan. Kemudian sebelum berangkat ke Gunung Rinjani, lalu sang cucu yaitu Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dipinjami bekal berupa sebuah tongkat milik Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yang mana tongkat tersebut merupakan tongkat yang terbuat dari kayu.
Kemudian rombongan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani akhirnya memulai perjalanannya menaiki Gunung Rinjani. Mereka kemudian menyusuri jalan pegunungan hingga setelah sampai di Gunung Rinjani. Pada saat itu waktu menunjukkan antara maghrib menjelang isya. Lalu sang cucu ini, yaitu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani, kemudian menggunakan tongkat pemberian kakeknya tersebut. Awalnya biasa saja, tidak ada hal yang aneh. Namun lama-lama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani merasakan ada yang aneh di tangannya. Ia merasakan tongkat yang ia pegang ini menjadi empuk dan lentur. Kemudian dengan sigap matanya autofokus tertuju kepada tongkat yang ia pegang tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tongkat yang ia pegang tersebut tiba-tiba saja sudah berubah menjadi seekor ular, yang mana ular tersebut langsung melilit tangannya. Sontak saja hal ini membuat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani merasa sangat kaget dan takut. Maka dengan buru-buru tongkat tersebut ia buang. Lalu ia menceritakan hal tersebut kepada rombongan, yaitu kepada ibunya yang bernama Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, dan kepada orang kepercayaan yang bertugas menjaga mereka. Lalu mereka segera mencari kembali tongkat yang tadi dibuang tersebut. Dan yang aneh lagi, ternyata tongkat tersebut sudah berubah menjadi tongkat biasa seperti semula lagi. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani tidak berani mengambil tongkat itu, maka tongkat itu akhirnya diambil oleh orang kepercayaannya. Kemudian ia mengambil senter dan melihat tangannya. Ia takut pada saat itu dan khawatir tangannya juga bisa berubah menjadi ular. Namun tangannya ini ternyata tidak apa-apa, masih normal seperti biasa. Tentang kisah tongkat yang bisa berubah menjadi ular masih diceritakan oleh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani, bahwa ketika beliau masih duduk di bangku sekolah MTS, suatu hari beliau memasuki ruangan kakeknya, yaitu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Di ruangan itu terdapat banyak sekali tongkat-tongkat beliau. Salah satunya ada sebuah tongkat yang ada sarungnya. Lalu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani mengambil tongkat yang ada sarungnya itu dan kemudian membuka sarung penutupnya. Namun tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja tongkat tersebut itu berubah menjadi seekor ular. Maka beliau pun merasa sangat takut dan kembali menutup sarung tongkat tersebut. Para sahabat-sahabatku, kisah tentang tongkat yang bisa berubah menjadi ular tentunya mengingatkan kita pada mukjizat yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Bisa saja mukjizat yang dimiliki oleh para nabi juga menjadi karomah yang dimiliki oleh para wali. Karena menurut As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau berkata bahwa apa saja mukjizat yang terjadi oleh anbiya atau para nabi, maka itu bisa saja terjadi oleh aulia atau para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Karomah yang kelima, membelah deras arus air. Kisah ini diceritakan sendiri oleh Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan juga diceritakan oleh saksi mata pada saat kejadian tersebut, yaitu Amak Sanusi. Dikisahkan setelah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid pulang dari pesantrennya di Mekah, maka sesampainya di desanya, yaitu di desa Pancor, Lombok, kemudian beliau berkeliling ditemani oleh Amak Sanusi. Tujuan beliau berkeliling pada saat itu bukan untuk berdakwah, tetapi untuk mengetahui batas-batas tanah dan sawah warisan orang tuanya yang bernama Datuk Haji Abdullah Majid. Pada saat itu Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Amak Sanusi melihat sebuah parit yang begitu besar. Pada saat mereka berangkat melakukan pengecekan batas sawah, parit tersebut masih kering dan tidak ada airnya sama sekali. Jadi seolah seperti jalan biasa. Maka beliau dan Amak Sanusi kemudian masuk ke dalam parit yang kering tersebut dan berkeliling di parit tersebut sampai waktu menunjukkan sore hari. Namun pada saat beliau hendak pulang, tiba-tiba saja parit yang semula kering itu sudah penuh dengan air yang mengalir begitu deras. Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid kemudian merasa kebingungan karena jika beliau memutar balik, namun di sana juga percuma karena di sana juga ada parit yang sudah penuh dengan air. Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid merasa sangat kebingungan karena posisi beliau pada saat itu seperti buah simalakama. Beliau mau memutar balik, namun di sana juga ada parit yang sudah penuh dengan air. Mau melanjutkan pulang, namun jalan satu-satunya yang harus ia lewati adalah parit yang penuh dengan air deras tersebut. Setelah berpikir sejenak, maka beliau kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya melewati parit tersebut.
Kemudian memerintahkan kepada Amak Sanusi untuk memegang jubah beliau. Setelah Amak Sanusi memegang jubah beliau, kemudian Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid membaca doa-doa tertentu. Dan tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Derasnya air yang mengalir dari parit tersebut tiba-tiba saja terbelah seperti memberikan jalan kepada beliau untuk bisa pulang. Kemudian Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Amak Sanusi berjalan di tengah derasnya air parit yang sudah terbelah ke kanan dan ke kiri itu. Namun yang lebih ajaib lagi, ternyata derasnya arus air yang terbelah tersebut kembali seperti biasa setelah Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan Amak Sanusi melewati parit tersebut. Para sahabatku, kisah ini sama seperti mukjizat yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan dan membuatnya bisa berjalan di bawah lautan tersebut. Ini adalah sebuah kemuliaan, ini adalah sebuah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh, kepada para nabi berupa mukjizat dan kepada para wali berupa karomah. Para sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diwajibkannya dan juga menjalankan sunnahnya secara istiqomah, maka akan membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, orang-orang pilihan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi mata bagi ia melihat. Ketika orang itu berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka itu adalah sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang soleh yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabatku, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala macam bentuk larangannya dan menjalankan segala macam bentuk perintahnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahannya kepada kita semua sekalian dan akan melindungi kita semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.